Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas aplikasi turunan dalam perhitungan kecepatan dan percepatan. Perkenalkan, saya sendiri Ahmad Pasha Rizky Alfarizi Kailahi dan rekan saya. Saya Muhammad Fauzan Irandi dan Saya rekan Zaka, saya saya Zaka Salih. selanjutnya. Dan saya Holil Bisri. Next. Next, dalam kehidupan sehari-hari, konsep turunan sebenarnya sering kita temui tanpa disadari. Contohnya, saat seseorang mengendarai kendaraan, perubahan posisi terhadap waktu menunjukkan kecepatan. Dari situ, kita bisa memahami bahwa turunan membantu menjelaskan bagaimana sesuatu berubah seiring waktu. Hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan menunjukkan betapa pentingnya turunan dalam memahami gerak. Dengan turunan, kita bisa menghitung kecepatan sesaat dan percepatan kendaraan secara akurat. Inilah yang menjadi dasar berbagai analisis dalam bidang matematika, teknik, dan transportasi. Next. Masalah yang kami angkat itu bagaimana konsep turunan fungsi digunakan menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda yang bergerak, dan bagaimana penerapan konsep turunan dalam kasus nyata seperti perhitungan suatu benda bergerak sepanjang garis lurus dan mengamati melepaskan balon udara. Next. Landasan teori turunan. Turunan adalah konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Secara sederhana, turunan menunjukkan seberapa cepat suatu nilai berubah pada satu titik tertentu. Rumusnya yaitu f aksen x sama dengan lim h mendekati 0 f x plus h min f x dibagi H. Next. Oke, selanjutnya kecepatan dan percepatan. Misalkan sebuah benda dari suatu tempat ke tempat yang lain menempuh jarak s dalam waktu r. Kecepatan rata-rata benda itu ditentukan dengan rumus kecepatan rata-rata sama dengan perubahan jarak per perubahan waktu, atau bisa dibilang delta S per delta T. Jika kecepatan pada saat T dinotasikan dengan Vt, maka kecepatan dirumuskan sebagai berikut. Vt sama dengan limit menuju delta T, limit delta T menuju 0 dengan delta S per delta T. Kecepatan pada waktu R adalah turunan pertama dari fungsi jarak. Jika fungsi terhadap waktu kita turunkan lagi, maka diperoleh percepatan. Misal percepatan saat dan dinotasikan dengan AT, percepatan dirumuskan sebagai berikut. AT sama dengan limit delta T menuju 0, delta V per delta T. Apabila suatu masalah atau soal tidak diberi keterangan lokal, maka nilai maksimal dan minimum yang dimaksud bersifat global sebagai berikut. A dalam kurung T sama dengan dV per dt sama dengan d per dt dalam kurung ds per dt sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat. Apabila suatu percepatan bernilai negatif, berarti benda bergerak berlawanan ke arah sebelumnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa benda mengalami perlambatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemecahan masalah. Yang pertama itu pemecahan masalah aplikasi turunan dalam perhitungan kecepatan dan percepatan sebagai berikut. Suatu benda bergerak sepanjang garis lurus. Jarak yang ditempuh benda tersebut dalam waktu T atau detik adalah ST sama dengan 2 per 3 T pangkat 3 min 9 per T T kuadrat plus 10 T meter. Nah, di sini tuh pertanyaannya itu A-nya itu
kecepatan benda pada waktu atau T sama dengan 2 detik. Maka penyelesaian yang kecepatan benda pada waktu T adalah V T sama dengan D ds per dt. Maka 2T diturunkan 2T pangkat 2 min 9T plus 10. Dengan demikian kecepatan benda pada saat uh, pada sa- pada saat karena waktu itu kecepatannya 0. Nah, yang B itu percepatan benda pada waktu T sama dengan 5 detik. Nah, percepatan pada saat T adalah AT sama dengan dV per dt. Tahu sama dengan 4T min 9. Jadi, percepatan benda pada saat T sama dengan 5 detik adalah A 5 sama dengan 4 dikali 5 min 9 sama dengan 11 meter per detik kuadrat. Next. Di sini ada studi kasus Ahmad Pasha memperhatikan dan mengamati Khalil Bisri melepaskan balon udara dari jarak 100 meter. Balon udara tersebut naik secara vertikal ke udara dengan kecepatan tetap 1 meter per second. Ahmad Pasha dan Khalil dianggap tepat berada di atas tanah datar. Jika Khalil Bisri berada tepat di bawah balon udara yang sedang naik ke udara, tentukan kecepatan bertambahnya jarak antara Ahmad Pasha dan balon. Yang A itu ketinggian balon mencapai 20 akar 15 meter dan B-nya itu setelah 50 sorry 5 per 6 menit. Next. Nah, penyelesaiannya itu diketahui DH DHA per T dt sama dengan 1 meter per second. Nah, kasus yang dinyatakan adalah dx per dt pada saat H-nya itu sama dengan 20 akar 15 meter. Mari kita selesaikan bersama. Perhatikan gambar yang di bawah ini. Pada gambar di bawah terbentuk segitiga siku-siku. Ahmad Pasha di sebelah kiri dan Khalil Bisri itu di kanan. Nah, balon itu tepatnya berada di atas kepala Khalil Bisri. Nah, dengan demikian berlaku rumus yang namanya Pitagoras, yaitu X sama dengan akar 100 kuadrat per H kuadrat. dx per dh sama dengan 2H per 2 akar 100 100 pangkat 2 plus H2 sama dengan H per akar 100 pangkat 2 plus H pangkat 2. Mencari si dx-nya. Dx per dh. Saat H itu sama dengan 20 per 20 akar 5 meter. Maka rumusnya itu dx per dt sama dengan dx per dh. X dh per dt. Boleh yang atasnya boleh di zoom. Boleh nyalakan di atas. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Oke, oke, udah. Maka, uh, maka hanya itu H per akar 100 kuadrat per H pangkat 2 dikali 1 sama dengan H per akar 100 pangkat 2 plus H pangkat 2. Kemudian kita substitusikan. H-nya itu sama dengan 20 akar 15 meter. dx per dt-nya sama dengan dx per dh. dx x dikali dh per dt sama dengan h per akar 100 kuadrat plus h pangkat 2 sama dengan 20 akar 15 per 100, sorry, maaf, apa akar akar 100 pangkat 2 plus 20 akar 15 sama dengan 20 akar 15 per akar 10.000 plus 60. Hasilnya itu kita operasikan di sini. Hasilnya itu 20 akar 15 per 40 akar 10. Maka dikecilkan menjadi
1/4 akar 6 meter per second. Oke, kasus yang B itu, kasus berikutnya adalah menentukan dx per dt pada saat T-nya itu 5/6 menit atau T-nya itu sama dengan 50 detik. Karena balon naik dengan kecepatan konstan, maka ketinggian setelah 50 detik adalah H-nya. H sama dengan V dikali T. Dengan V-nya itu sama dengan DH per dt. Sama dengan 1. Dengan demikian, H-nya itu sama dengan DH per dt kali T. Atau 1 dikali 50. Sama dengan 50 meter. Kemudian, sama dengan soal A, kita substitusikan DH-nya per dt. Sehingga diperoleh dx per dt sama dengan H per akar 100 pangkat 2 plus H kuadrat sama dengan 50 per akar 100 kuadrat plus 50 kuadrat, maka dioperasikan menjadi 50 per 50 akar 5. Maka dinyatakan hasilnya 1/5 akar 5 meter per second. Jadi, kecepatan bertambah jarak antara pengamat dan balon saat T-nya itu 5/6 menit adalah 1/5 akar 5 meter per second. Next. Oke, di sini akan dijelaskan oleh teman saya Khalil Bisri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi pada aplikasi turunan dalam perhitungan kecepatan dan percepatan. Berdasarkan hasil studi kasus pertama, perhitungan yang telah dilakukan diperoleh bahwa pada saat T sama dengan 2 detik, kecepatan benda adalah 0 meter per second, artinya benda berhenti sesaat. Ini menunjukkan bahwa pada waktu tersebut benda tidak bergerak. Bisa jadi karena sedang berbalik arah atau berada di titik puncaknya. T5 T sama dengan 5 detik, percepatan benda bernilai 11 meter per second kuadrat. Artinya, kecepatan benda bertambah dengan cepat secara positif. Dengan kata lain, benda sedang mengalami percepatan maju, gerakannya semakin cepat ke arah positif dari lintasan. Berdasarkan hasil studi kedua, perhitungan yang telah dilakukan diperoleh bahwa pada saat ketinggian balon mencapai 20 akar 15 meter, bertambahnya jarak antara pengamat dan balon sebesar seperempat 1/4 akar 6 meter per second, bahwa jarak antara pengamat dan balon terus bertambah seiring balon naik ke udara, namun laju pertambahan jarak tersebut lebih kecil daripada kecepatan naik balon secara vertikal, karena pengamat berada pada posisi mendatar yang tetap sejauh 100 meter dari titik pelepasan balon. Pada saat T sama dengan 5/6 menit, jarak miring antara pasya dan balon bertambah dengan laju sekitar 1/5 akar 5 atau 0,45 meter per second. Pada saat itu, pada pada saat itu, balon tampak menjauh dari pengamat dengan kecepatan perubahan jarak kira-kira 0,45 meter setiap detik. Lebih kecil dari kecepatan vertikal balon, yaitu 1 meter per second. Karena komponen jarak horizontal 100 meter mengurangi laju perubahan jarak miring. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada kesimpulan. Turunan merupakan konsep penting dalam matematika yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu besaran seperti kecepatan, percepatan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai fenomena, salah satunya pada gerak balon udara berdasarkan hasil perhitungan. Saat ketinggian balon mencapai 20 akar 25 meter, kecepatan bertambahnya jarak antara pengamat dan balon adalah seperempat akar 6 meter per second. Dan setelah dan setelah itu 5/6 menit. Kecepatan menjadi 1/5 akar 5 meter per second. Hasil ini menunjukkan bahwa jarak di antara pengamat dan balon terus bertambah. Tetapi laju pertambahannya lebih kecil dari kecepatan naik balon karena adanya jarak horizontal yang tetap. Dengan demikian, turunan berperan penting dalam memahami hubungan antara jarak dan waktu dan kecepatan secara logis dan terukur. Baik, terima kasih sudah menonton YouTube kami dari kelompok 6.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. wabarakatuh.